Jadi Arab Saudi membangun ini karena punya uang banyak, dia tidak usah ngutang. Sedangkan Indonesia kan yang hari ini kemudian sampai 1.116 triliun utang menggunung itu kan juga nanti ditambah bunga yang sampai 3,4% per tahun. Padahal tawaran dari Jepang sebelumnya yang sudah mengeluarkan 3 juta untuk riset. Kereta cepat Jakarta Bandung itu sudah mengeluarkan 3 juta untuk riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Luar biasa, media sosial sekarang sedang heboh membanding-bandingkan proyek kereta cepat WUS, ya, kereta cepat Jakarta Bandung atau yang disebut dengan KCIC, kereta cepat Indonesia Cina, yang saat ini sedang dilanda ya menggunungnya utang karena mencapai 116 triliun. Ya, hal ini bermula ketika Kementerian Keuangan lewat menterinya Purbajaya Sadewo enggan ya menanggung utang WUS yang begitu besar menggunakan APBN dan meminta Danantara untuk tanggung rantang menanggung utangnya. Yang akhirnya kemudian semua berbicara ya termasuk Dewan Ekonomi Nasional ya, siapa namanya, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengatakan barang ini sudah busuk ya sejak awal, sejak saya terima. Padahal dulu tahun 2023 dia sangat membanggakan proyek kereta cepat ini. Ya, yang sebenarnya kalau kita lihat dengan proyek-proyek lain yang serupa, misalkan proyek kereta cepat, proyek semi cepat ya, memang agak berbeda sih ya. Dengan yang dibangun di Laos dengan jarak yang lebih panjang lagi, yakni dari kota Vientiane menuju kota Botan di perbatasan dengan Cina. Itu dengan panjang 414 km, nilai proyeknya hanya 94 triliun rupiah ya kalau dirupiahkan. Dengan kecepatan kereta memang semi cepat ya, mencapai 200 sampai 250 km per jam. Berbeda dengan WUS yang kecepatan maksimalnya mencapai 350 km per jam ya, 300 sampai 350 km per jam. Ya, memang termasuk kereta cepat. Walaupun itu ya sebenarnya 200 km per jam tuh cukup cepat ya. Dan kali ini netizen membanding-bandingkan dengan proyek yang sedang digarap oleh Arab Saudi, yakni proyek kereta semi cepat juga, yakni yang diberi nama Land Bridge. Ini akan menghubungkan kota Jeddah dengan kota pelabuhan Dammam sepanjang 1.500 km. Nantinya ada 2 kereta, yang ada kereta barang karena memang untuk mempercepat ya pendistribusian barang ke pelabuhan di kota Dammam ini sampai di Jeddah juga. Yakni nanti ada kereta barang yang nanti maksimalnya kecepatannya hanya sampai 200-an kilometer, dan kereta penumpang yang kecepatannya mencapai 250 km. Memang secara jenis kereta nantinya berbeda ya, artinya lebih cepat WUS dibandingkan Land Bridge ini, proyek Land Bridge yang sedang dibangun. Tapi jelas ya, nilai proyeknya sama dengan nilai yang untuk membangun kereta cepat Jakarta Bandung yang nggak sampai 150 km ya, dari stasiun Halim ke stasiun Tegaluar ya, itu cuma 142 km saja. Sedangkan ini yang sedang dibangun 1.500 km, atau juga dibandingkan dengan proyek semi kereta cepat yang di Laos ya, Vientiane Boten, itu jaraknya lebih panjang lagi, 414 km. Jadi ini dipertanyakan ini ya, kok bisa nilai proyeknya membengkak ya? Mungkin bisa jadi alasan tadi, misalkan masalah harga tanah ya, mungkin untuk pembebasan lahan antara Vietnam, Laos ya, Laos kemudian dengan Indonesia ataupun Arab Saudi berbeda ya. Mungkin kalau Arab Saudi pembebasan tanah pasti ada ya, pasti ada, tapi tidak terlalu sebanyak proyek kereta cepat Jakarta Bandung mungkin ya. Kalau di Arab Saudi kan sebagian wilayahnya masih berupa gurun ya, dan itu juga tidak ada penghuninya. Ya, jarang ada di negara-negara Timur Tengah itu kan memang antara luas hunian ya dengan luas wilayah negaranya kan sebenarnya masih banyak tempat yang enggak ditinggali karena memang tadi tidak layak karena tadi sumber air dan sebagainya, cuaca yang panas ya. Jadi memang pasti mungkin lebih murah juga. Yang kedua juga jenis keretanya berbeda. Kemudian juga tadi termasuk ada uangnya tuh dia. Bisa jadi Arab Saudi membangun ini karena punya uang banyak dan tidak usah ngutang. Sedangkan Indonesia kan yang hari ini kemudian
sampai 1.116 triliun utang menggunung itu kan juga nanti ditambah bunga yang sampai 3,4% per tahun. Padahal tawaran dari Jepang sebelumnya yang sudah mengeluarkan 3 juta untuk riset. Kereta cepat Jakarta Bandung itu sudah mengeluarkan 3 juta untuk riset, untuk kelayakan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba diambil alih begitu saja, dialihkan ke Cina. Dan memang sejak awal juga Menteri Perhubungan Ignatius Jonan sudah menolak proyek ini karena tidak visible, ya, dan tidak urgent. Karena beliau juga mengatakan alasannya bahwa nawacita itu kan nawacitanya Jokowi kan awal-awal itu kan adalah membangun berbagai infrastruktur di luar Pulau Jawa, ya, tidak Jawa sentris, ya, termasuk juga nanti alasan untuk membeli IKN kan juga agar tidak Jawa sentris katanya, ya. Ini luar biasa. Tapi kenapa kemudian apa namanya membangun kereta cepat Jakarta Bandung, padahal ada kereta sebelumnya, kemudian juga masih ada jalan tol, kemudian masih ada mobil dan lain sebagainya. Kalaupun alasan macet, ya sebenarnya alasan macet Jakarta Bandung kayaknya nggak separah-parah banget gitu loh. Dan itu pun juga biasanya hanya di waktu-waktu tertentu seperti libur, ya, weekend dan lain sebagainya. Jadi tidak kemudian terlalu urgent sekali, ya. Ya, mending dana 116 triliun tadi membangun kereta-kereta di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, dengan kereta-kereta seperti kereta api yang mungkin yang tidak terlalu cepat, ya. Dan kereta api sekarang kan juga KAI, kereta penumpang jarak jauh, kecepatannya mencapai 120 km per jam. Itu sudah cukup lumayan lah, ya. Artinya cepat, ya. Memang kalau awal kereta cepat yang dibangun kereta semi cepat, ya, dari Jakarta ke Surabaya, ya, jarak jauh itu ya masih oke lah, ya, masih banyak penumpangnya. Ini yang kemudian akhirnya banyak disayangkan orang kan tadi tidak visible, kemudian juga akhirnya utang yang menggunung. Memang dalam paradigma sebenarnya dalam untuk pembangunan proyek yang apa namanya untuk infrastruktur umum, memang negara tidak boleh menggunakan paradigma untung rugi, ya. Tapi di satu sisi, kalau kemudian itu tidak urgent, ini jadi masalah, ya. Kalau kemudian misalkan pemerintah membangun jembatan, ya, misalkan jembatan yang penghubung antar pulau yang memang sangat dibutuhkan, kemudian sampai ngutang-ngutang, ya, dibelain ngutang, ya, itu memang untuk keperluan, kepentingan yang sangat nyata. Tapi kan tadi ini kereta cepat Jakarta Bandung, ya elah, yang akhirnya juga ternyata untuk kemudian menaikkan harga tanah di sekitaran stasiun-stasiun di sepanjang jalur kereta cepat Jakarta Bandung, yang itu juga lagi-lagi hanya menguntungkan segelintir perusahaan, dan itu juga bukan perusahaan nasional, walaupun juga kemudian tanah-tanah di PTPN saat itu kemudian menjadi naik dan luar biasa. Tapi kan sudah dibongkar, ya, kemarin di Rekat Bersuara dan lain sebagainya. Yang jelas kereta cepat Jakarta Bandung ini ya sudahlah, ya, walaupun kemudian ada yang membela banyak faktor tadi di Arab Saudi pembebasan lahannya nggak perlu dan lain sebagainya, kemudian jenis keretanya berbeda, emang berbeda jenis keretanya, ya, jenis keretanya berbeda. Tapi yang jelas adalah di sini ada indikasi korupsi yang luar biasa di proyek kereta cepat ini, yang kemudian yang berbeda dengan mungkin yang di Laos, ya. Di Laos itu 414 km dari kota Vientiane menuju kota Boten dengan kecepatan kereta hampir 200 km per jam. Hampir nggak jauh beda dengan ACIC lah, ya, walaupun memang masih benar 150 km per jam, ya. Tapi jelas hanya cuma 94 sekian triliun, ya, nilai proyeknya. Kemudian tadi yang Jeddah Damam di Arab Saudi yang sedang dibangun itu 1.500 km, sangat-sangat jauh, ya. Nah, dengan berbagai alasan apapun, ya, sebenarnya, ya, karena tadi ternyata pembengkakan markup-nya luar biasa dari Cina itu kan ternyata hanya sekitar 17 juta sampai 20 juta dolar per kilometer, ya, biayanya. Tapi di Indonesia sampai 40 sampai 50 kilometer biayanya. Itu kan pembengkakannya luar biasa. Nah, yang kata Luhut tadi sudah busuk sejak awal. Ya, ini kata busuk itu apa? Ya, ini harus dikorek lah, ya, harus kemudian apa namanya benar-benar dikoreksi, ya, harus benar-benar diusut kalau memang ada korupsi dan markup yang merugikan, ya. Memang betul kata sama ketua Rampai Nusantara, kalau dalam pembangunan untuk rakyat, untuk umum memang harus paradigmanya tidak boleh untung rugi, ya. Tapi tadi juga perlu dilihat, ya, apakah kita punya kemampuan, dan itu juga dilihat urgent enggak, ya. Kalau nggak urgent ngapain dibangun kalau itu merugikan. Kalau itu urgent dan memang merupakan kebutuhan yang mendasar, memang tidak boleh melihat paradigma untung dan rugi,
Ya, tapi ini berbeda. Ini kan proyek yang dipaksakan, proyek yang seolah-olah menjadi legitimasi, legacy, ya, legacy politik Jokowi dan lain sebagainya. Sama seperti IKN yang saat ini juga entah bagaimana kabarnya, ya, dengan dulu heboh jin buang anak, sekarang menjadi tempat jin bikin anak, ya, karena yang apa namanya, yang heboh di sana adalah berita bisnis prostitusi. Ya ini kan menjadi tempat jin bikin anak jadinya. Ya luar biasa. Ya, nah itu kan ya kita sudah tahu lah ya. Kasus itu sudah selesai dan memang tidak ada unsur kejahatan di situ ya, karena itu hanya apa namanya, istilah kata-kata ya. Di persidangan juga sudah jelas ya bagaimana juga perwakilan dari masyarakat adat yang hadir pun akhirnya eh, tahu juga, apalagi setelah IKN berjalan juga apa namanya, masyarakat asli sana yang malah terpinggirkan. Kita lihat bagaimana kasus kereta cepat yang hari ini direstrukturisasi utangnya menjadi 60 tahun ya. Utang apa, keretanya Subah Jakarta Bandung, tapi yang menang utang seluruh Indonesia selama 60 tahun ya. Dari kita nanti anak cucu kita ya. Bayangkan anak saya sekarang baru 4 tahun usianya, mau 4 tahun ya. 60 tahun ke depan harus menanggung utang dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang saya sendiri belum mencoba ini ya. Kayaknya harus dicoba dulu nih sebelum benar-benar diambil alih ini ya. Tapi nampaknya agak mahal ya. Tiketnya itu pun nampaknya tiket yang semahal itu masih mendapatkan subsidi ya. Jadi kan saya tidak visible juga ya, dan nyatanya 600 penumpang itu Jakarta Bandung itu tidak pernah penuh ya. Pas awal-awal doang, pas nyampe uji coba gratis itu penuh itu ya. Demikian ya. Artinya memang korupsi di kasus kereta cepat Jakarta Bandung, kalau memang ada, KPK harus proaktif ya, bukan kemudian diem melempem sudah menjadi macan ompong. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.